Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya sedang berada di sebuah provinsi di salah satu negara tetangga kita, Filipina, yaitu Provinsi Davao. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan dari sebuah ayat firman Tuhan dari Matius 4 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Kisah ini adalah ketika Yakobus dan Yohanes dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Dari sepenggal ayat ini saya mendapatkan sebuah perenungan bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Yesus, untuk melayani Tuhan, mencari jiwa, menjala jiwa, ada beberapa hal yang menuntut pengorbanan. Yaitu yang pertama, ketika dikatakan di sini, dan mereka segera meninggalkan perahu. Saya menangkap di sini perahu adalah sebuah investasi, sebuah alat yang dijadikan sebagai modal untuk melakukan usaha. Kenapa? Karena mereka adalah penjala ikan. Mereka menangkap ikan dengan perahu. Perahu adalah alat yang mereka gunakan, aset yang mereka miliki. Lalu mereka tinggalkan. Jadi ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, ada unsur pengorbanan di mana kemungkinan kita juga akan diminta untuk meninggalkan hal-hal yang berharga yang kita miliki, lalu kita mengikuti Tuhan Yesus. Yang kedua, dibilang di sini dikatakan bahwa mereka meninggalkan perahu serta ayahnya. Artinya, ada juga anggota keluarga yang dikorbankan. Hubungan keluarga yang dikorbankan, bukannya diputusin ya Bapak Ibu, tetapi waktu kita untuk keluarga mungkin bisa jadi berkurang. Kita memberikan waktu lebih banyak lagi untuk melakukan pelayanan, memenuhi panggilan Tuhan. Jadi kita diminta untuk berkorban juga dari sisi hubungan dengan keluarga. Kalau kita lihat di sini, ayahnya juga berkorban buat kedua anaknya yang mengikuti panggilan Tuhan. Kenapa? Karena mereka bertiga mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, untuk mencari nafkah buat keluarga. Artinya, ketika kedua anaknya pergi mengikuti Tuhan Yesus, ayahnya akan berusaha seorang diri. Bisa jadi cari orang lagi, tetapi ada pengorbanan untuk bayar orang. Nah, di sini ada orang-orang juga yang berkorban buat orang yang melayani. Mungkin ada anggota keluarga lain yang memberikan tenaga lebih ketika mengizinkan anggota keluarganya untuk melayani Tuhan, untuk memenuhi panggilan Tuhan. Seperti dalam hal ini, saya memenuhi panggilan Tuhan untuk memberikan waktu lebih banyak lagi untuk pelayanan. Dan ketika saya melakukan itu, istri saya berkomitmen untuk mengizinkan kepada saya untuk memberikan waktu lebih banyak melakukan pelayanan kepada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, Yakobus dan Yohanes mengikuti panggilan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, meninggalkan perahu serta ayahnya, dilakukan ketika Tuhan Yesus belum mati bagi mereka. Kita saat ini memenuhi panggilan pelayanan kepada Tuhan, memenuhi apa yang Tuhan harapkan dari kita adalah ketika Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memenuhi panggilannya, bahkan mengorbankan nyawanya buat kita semua. Kita diselamatkan olehnya. Dan kita, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama penuhi panggilan Tuhan. Mari sama-sama kita juga rela berkorban, baik itu waktu, tenaga, bahkan juga uang, untuk memenuhi panggilan Tuhan. Jadi, nggak ada lagi kita bilang, kan saya mau melayani Tuhan, kenapa saya harus berkorban untuk mengorbankan uang saya, atau tenaga saya, atau pikiran saya. Bukan itu. Kita lakukan ini semata-mata karena Tuhan sudah lebih terdahulu melayani kita, sudah menyelamatkan kita, berkorban bagi kita. Makanya, mari kita semua sama-sama penuhi panggilan Tuhan, walaupun dengan apa yang ada pada kita, kita korbankan. Baik itu tenaga, pikiran, maupun uang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kiranya pagi ini Tuhan, kami semuanya mau memenuhi panggilan Tuhan. Mungkin akan ada pengorbanan dari kami, tetapi tidak seberapa Tuhan dibandingkan dengan pengorbanan-Mu ya Allah. Engkau sudah korbankan anak-Mu yang tunggal, supaya kami semua yang percaya diselamatkan. Kiranya kami semua menyadari itu, dan kami mau Tuhan melakukan tugas kami memenuhi panggilan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.